Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pada Bapak, Ibu, dan juga seluruh peserta webinar malam ini ya. Selamat malam, selamat datang di webinar kajian interaktif mikrobioma medis bersama Dr. Suwardi yang selalu kita adakan rutin nih setiap hari Jumat malam pukul 8. Salam sehat juga untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan semua peserta webinar dalam keadaan sehat selalu dan juga keluarga tentunya sehat selalu. Amin. Sebelum lanjut ya, perkenalan dulu nih. Nama saya Tessa, saya dari Nusa Labs ID. Senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan juga para peserta di webinar kali ini yang kebetulan nih Bapak materinya yakni tentang masalah kesehatan pada tulang yang biasanya ketika kita semakin lama semakin bertambah usia pastinya sejumlah gangguan tubuh itu muncul gitu ya, bahkan yang muda pun bahkan juga sudah bermunculan seperti itu kalau kita tidak menjaga lifestyle atau gaya hidup. Terutama ini kalau yang sudah bertambah usia ya, permasalahan tulang yang tentunya menopang tubuh kita nih sehari-hari. Nah, masalah kesehatan pada tulang yang bisa terjadi adalah osteoartritis, Bapak Ibu, atau peradangan sendi. Nah, materi kita kali ini, materi kita di malam hari ini adalah seperti apa sih kira-kira gejala dari osteoartritis ini dan bagaimana probiotik itu bisa mengatasi untuk penyakit osteoartritis ini. Begitu Bapak Ibu. Sebelum lanjut ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang malam hari ini telah meluangkan waktunya dan berkesempatan untuk mengikuti webinar kali ini, kajian Jumat bersama Dr. Suwardi gitu. Dan selamat datang juga yang baru bergabung mungkin ya, baru bergabung dengan webinar kali ini. Untuk info saja nih para Bapak Ibu dan juga peserta webinar kali ini ya, bahwa webinar seperti ini rutin diadakan dari Dr. Suwardi di kajian interaktif mikrobioma medis yang juga dengan Nusa Labs ID setiap hari Jumat di pukul 8 malam. Dan acara kajian ini telah berlangsung rutin sejak Juni tahun 2020, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, kita mau perkenalan dulu nih sama Dr. Suwardi, tapi sebelum itu saya juga ingin menginfokan bahwa sekarang ini Nusa Labs ID ya Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu daftar gitu ya di websitenya nusalabs.id. Ini merupakan perusahaan riset dan juga pengembangan dalam bidang bioteknologi, utamanya tentang teknologi probiotik ya, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang industri, diantaranya yang pertama pastinya industri kesehatan ya Bapak Ibu, yang kedua juga kecantikan. Nah, mungkin banyak yang sudah tahu juga, oh ada ini ya body lotion probiotik. Nah, itu sudah merambah ke bidang kecantikan juga. Selanjutnya ada peternakan, pertanian, dan juga perikanan. Jadi probiotik ini bidangnya luas sekali ya, begitu. Produk yang sudah di-launching nih oleh nusalabs.id, ini juga ada di antaranya adalah minyak sumber waras, yang dalam satu produk dalam minyak sumber waras itu bisa digunakan untuk minyak balur, bisa diuapkan juga sebagai pengganti essential oil, atau bisa juga untuk diminum karena memang bahannya aman dan food grade. Yang kedua ada Fit-O, jadi Fit-O ini produk dari nusalabs.id yang untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi seperti ini, begitu. Yang selanjutnya adalah Woku-Woku, yakni vitamin untuk kucing. Yang lainnya lagi ada Durakor, lalu ada Rempanusa dan masih banyak lainnya. Nah, kedepannya Bapak Ibu sekedar informasi nih untuk Bapak Ibu dan juga para peserta webinar kali ini ya. Kedepannya Nusa Labs ID ini akan bersama dengan Dr. Suwardi juga akan mendirikan sebuah institusi pendidikan nih melalui Nusa Labs Academy namanya ya, yang insya Allah akan mencetak kader-kader yang akan memiliki pengetahuan dan juga keahlian di mikrobioma medis tentunya Bapak Ibu. Nah itu sekilas tentang nusalabs.id. Bapak Ibu jangan lupa juga untuk selalu mengikuti webinar kita di Jumat malam seperti ini ya. Dan informasi untuk temanya minggu depan apa ya? Seperti itu bisa dicek lagi ke www.nusalabs.id
setiap hari. Jadi bisa cek setiap hari Senin atau setiap hari Selasa gitu ya. Oh, ngecek deh untuk hari Jumat besok ada materi dan tema apa nih yang disampaikan oleh Dr. Suwardi. Silahkan dicek di www.nusalabs.id yang kemarin Bapak Ibu register ya, daftar. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Dr. Suwardi ya. Dokter yang selalu mengisi webinar kita tentang mikrobioma medis. Yang pertama, dokter praktisi berbasis mikrobioma medis sejak tahun 2011. Selanjutnya juga Dr. Suwardi ini menjadi pengasuh acara kesehatan Nikmatnya Hidup Sehat nih di Wesal TV tiap hari Senin pukul 10:30 sampai setengah 12 siang waktu Indonesia Barat ya. Jadi Bapak Ibu yang sering melihat Wesal TV pasti nggak asing lagi nih dengan acara Nikmatnya Hidup Sehat. Yang ketiga ada penulis buku kesehatan bestseller yang salah satunya adalah Rahasia Rasulullah yang tak pernah sakit. Itu bestseller banget ya. Judulnya Rahasia Rasulullah yang tidak pernah sakit. Selanjutnya juga Dr. Suwardi merupakan dosen online kesehatan nih di Paytrain Academy dan juga beliau menjadi ketua Forum Mikrobioma Medis Indonesia atau FOMI begitu. Nah, kali ini kita akan membahas itu tadi ya tentang osteoartritis atau peradangan sendi begitu. Bagaimana dokter kira-kira? Ya, siap. Ya, siap. Baik. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita membahas tema yang sangat spesial karena selama pengalaman saya berpraktek ini kasus banyak kita jumpai. Dan salah satu kasus radang sendi inilah osteoartritis yang paling banyak ya. Nah, mungkin dalam sesi saya ini saya akan membawakan sesuatu yang hal yang baru. Karena saya yang baru karena apa? Kalau dulu sebelum kita mengenal probiotik, kita hanya mengetahui bahwa radang sendi itu peradangannya banyak penyebabnya ya, terutama infeksi ini. Tapi sekarang ada kaitannya dengan mikrobioma di tubuh kita ya. Nah, kita mulai ya. Bismillah ya. Nah, sekarang pertanyaannya osteoartritis itu apa? Ya, osteoartritis itu osteo tulang, tritis pakai kata-kata itis itu biasanya radang. Jadi peradangan sendi tulang ya, peradangan sendi tulang terutama sendi tulang rawan. Nah, jadi tulang kita, sendi-sendi kita itu ada bantalan tulang rawan ya. Jadi bukan tulang yang keras itu, tapi di atas tulang itu ada bantalan tulang rawan supaya apa? Sendi kita itu bisa elastis ya. Nah, di dalam rongga sendi itu ada cairan. Nah, ada cairan supaya fleksibel gerakan sendi. Nah, itu tulang rawannya itu meradang. Nah, kenapa meradang? Nah, nanti kita bisa jawab ya. Kemudian radang sendi yang paling sering terjadi. Nah, ini radang sendi, jenis peradangan sendi yang sering terjadi ya. Di antara radang-radang sendi yang lainnya ya. Nah, kita lihat di sini ini sebelah kiri saya ya. Kalau saya menghadap sini kiri, ini tulang ya, tulang keras ya. Ini otot-otot, ini jaringan ikat. Ini tendon juga, ya, ujung daripada otot ada tendon ya untuk perekat di jaringan ikat. Nah, ini ada rongga sendi ada isinya cairan. Nah, ini cairan. Nah, inilah yang membungkus ujung daripada tulang, dibungkus oleh tulang rawan ya, tulang rawan. Di antara tulang rawan ini ada space. Nah, disinilah cairan yang cairan untuk sebagai pelumas. Semakin sering kita gerakan ini sendi, maka cairan itu semakin dikeluarkan ya. Itu proses alamiah. Kalau kita jarang bergerak,
maka cairan ini statis, ya, statis dan mudah mengalami gangguan, ya. Jadi semakin rajin kita olahraga, semakin rajin kita bergerak, kita jalan kaki, maka cairan-cairan sendi ini semakin bagus, ya. Ada substitusinya, penggantinya, ya. Jadi semakin bagus dan tidak mudah mengalami peradangan, tidak mudah mengalami tumpukan toksin-toksin. Di sini ini biasa timbul toksin-toksin ini. Di sini banyak racun-racun ini, sampah-sampah makanan yang tidak tercerna bisa masuk, ikut melalui sirkulasi darah, ya. Jadi ini namanya cairan sendi, ya, sebagai pelumas, ya. Nah, kalau dia artritis, maka cairan sendi ini berkurang, sementara radang tulang rawan ini meradang, bisa Anda lihat di sini meradang, sehingga tulang ini antara satu tulang atas dan di bawah ini saling mendengket, bertemu. Nah, saling bertemu. Kalau saling bertemu, kalau kita biasanya itu, kalau kita goyang gerakan ini sendi, maka dia akan berbunyi krek, krek, krek. Nah, ini dia. Nah, kalau bunyi krek ini, maka harus Anda waspada, itu mudah terjadi peradangan. Kalau sering-sering digerakkan dan bunyi, ini bisa terjadi gesekan. Nah, gesekan malah merusak. Jangan sekali-sekali Anda kalau sendinya berbunyi, jangan sekali-sekali digesek-gesekkan. Ini bisa terjadi aus, kerusakan. Nah, ini bedanya antara sendi yang normal dengan sendi yang artritis melalui peradangan, ya. Ini juga bisa lihat gambarnya, ini yang normal, ya. Inilah tulang rawan ini yang normal. Tulang normal. Nah, ini tulang rawan yang mengalami peradangan, ya, radang dia. Anda bisa lihat dengan jelas sekali meradang, ya. Nah, ini yang juga untuk sebab besarnya ini yang normal, tulang rawan ini normal, ada rongga, ada cairan. Nah, ini yang meradang, ya. Lihat, Anda bisa lihat betapa beratnya ini tulang rawan kalau meradang, dia bengkak, ya, dia bengkak, kemudian sakit sekali ini, tak terkirakan. Kalau misalnya orang-orang yang pernah ditanya, orang-orang yang pernah mengalami osteoartritis itu pasti dia bilang, ya minta ampun dah kalau sakit ini, ya. Serba salah, ya, jalan sakit, duduk juga sakit, nyut-nyut, ya, itu. Sampai-sampai bisa mengalami depresi orang kalau mengalami ini osteoartritis, ya. Ini juga gambarannya, ya. Ini jadi awalnya osteoartritis itu pelan-pelan, ini prosesnya lama ini, ya. Jadi orang mengalami osteoartritis itu bukan hanya ujuk-ujuk langsung osteoartritis, tidak. Peradangannya di sini tuh derajatnya itu rendah. Kalau diberi skala 0 sampai 10, mungkin peradangannya itu ya sekitar skala 5, 3, 4, ya. Tapi prosesnya berjalan langsung terus-menerus, ya, tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari. Nanti kalau sudah terakumulasi peradangannya, ya, antara tulang atas dan tulang bawah itu meradang, itu lama-lama akan skalanya naik. Kalau skalanya naik dari 5 jadi 7, 8, bengkaknya juga begitu, maka baru timbullah keluhan, ya. Kalau kecil barangkali Anda bisa bisa menahan, tidak menganggap apa-apa, ya, kalau skalanya kecil. Nah, jadi prosesnya itu lama, ya, lama, kronik, ya. Semua penyakit degeneratif itu pasti butuh waktu, ya. Sendi-sendi apa yang paling sering terkena? Yaitu sendi-sendi, semua sendi bisa dikena, bisa semua dikena. Tetapi ada hal-hal yang paling khas. Jari tangan, ya, jari tangan, Anda bisa lihat jari tangan, jari lutut, ya, jari kaki, ya, bisa kena, lutut, ya, pinggul, dan tulang punggung, nah, bisa kena semua. Tapi inilah yang tulang-tulang inilah yang sendi-sendi inilah yang biasa terkena, ya, terkena. Gejala yang mengalami osteoartritis akan berkembang secara perlahan, ya, katakan tadi berlahan.
berlahan-lahan, butuh waktu ya, butuh waktu. Nah, ini bisa gambarnya tulang punggung ya, tulang pinggul ya, kemudian jari ya, paha, sendi-sendi ujung jari, otot, kaki, jari tangan, kemudian ini lutut ya, bisa kena ya. Apa penyebabnya? Tentu Anda bertanya, apa sih penyebabnya osteoartritis itu? Nah, osteoartritis itu multifaktor, ya multifaktor, banyak faktor yang berdiri di situ. Tetapi kalau saya rangkum itu ada dua secara garis besarnya, yaitu secara genetik dan non genetik. Ya. Secara genetik dan non genetik. Nah, kalau kita lihat gambarnya, nah ini genetik ya, ini faktor non genetik. Nah, kita fokus di sini mengenai mikrobioma ya, kita fokus mengenai mikrobioma. Ini sesuatu yang baru ya, jadi kita fokus ke mikrobioma. Mengapa bisa mikrobioma itu menyebabkan radang sendi, mengapa probiotik itu bisa mengatasi osteoartritis gitu. Kita fokus ke mikrobioma ya. Kalau secara genetik, ya biasanya ya kalau ada penyakit yang multifaktor penyebabnya pasti larinya ke genetik. Nah, tapi bagi saya genetik itu ya bisa 15%, bisa 25%, tidak terlalu berpengaruh 25%. Kenapa saya katakan demikian? Karena secara rasional ya, bahwa penyakit itu tidak boleh kita turunkan kepada anak, pada generasi kita. Ya. Misalnya, saya menderita suatu penyakit, misalnya diabetes misalnya, nggak mungkin saya ingin menurunkan penyakit itu kepada anak saya, nggak mau. Saya tidak ingin anak saya sakit. Tidak ada sesuatu pun orang tua, ya ibu bapak, nenek kita itu agar anaknya, cucunya itu menderita penyakit seperti kita, tidak akan, ya, tidak mau pasti ya. Kemudian juga yang seharusnya diturunkan itu yang baik-baik ya, misalnya sifat yang baik ya, kemudian ilmu, harta warisan yang itu harus diturunkan ya. Tetapi penyakit jangan diturunkan, jangan sekali-sekali mindsetnya itu berpikiran gitu bahwa penyakit itu diturunkan, jangan sekali-sekali. Barangkali yang paling tepat adalah kebiasaan ya, pola kebiasaan itulah yang di copy paste oleh keluarga kita. Contohnya misalnya kalau ibu bapaknya doyan mengkonsumsi junk food ya, pasti anaknya ikut-ikutan. Kalau bapaknya merokok, mungkin anaknya ikut copy paste secara tidak langsung nanti itu ya, itu apa namanya natural ya. Kalau ibunya suka apa namanya yang manis-manis, di antara anaknya pasti ada yang copy paste. Itu kebiasaan itulah pola diet, pola karakter itulah yang diturunkan. Nah, ternyata pola-pola genetik ini ya yang diturunkan ini itu berpengaruh terhadap gen, terhadap mikrobioma di tubuh kita, terhadap bakteri di tubuh kita ya. Bakteri itu sama dengan kita, sel kita. Dia kalau sel kita memiliki gen, dia juga memiliki gen. Malah gennya itu 10 kali lipat daripada kita. Bahkan ada yang bilang 150 kali lipat gennya itu yang lebih banyaknya mereka. Sehingga apa yang kita rasakan, yang kita alami ya, dia akan berpengaruh terhadap gen mereka. Sehingga bakteri itu bisa berubah ya, berubah. Kalau kita berperilaku negatif, maka dia berubah juga jadi negatif. Itu genetik. Jadi genetik itu bukan penyakit diturunkan, tetapi pola-pola kebiasaan ya, pola makan ya, pola karakter dan sebagainya. Kemudian non genetik itu banyak, lingkungan kita ya, misalnya diet, kemudian faktor usia ya,
kemudian faktor obesitas, ya, kemudian faktor kelamin, ya, itu berpengaruh semua. Makanan-makanan, tembakau, rokok, alkohol, ya, fast food, itu semua itu berpengaruh terhadap mikrobioma kita. Nah, mikrobioma kita itu semuanya ini baik diturunkan ini maupun ini lingkungan. Kalau lingkungan ini saya biasa bisa 4P, kalau makanan 4P, yaitu penyedap, pewarna, perasa, pemutih, ya, itu semua itu, ya. Itu akan menyebabkan mikrobiota kita itu merubah, ya, yang positif menjadi negatif. Nah, dikatakan dysbiosis, ya. Dysbiosis ini nanti akan merangsang, ya, sistem imunitas tubuh kita, ya. Dia akan menurunkan imunitas tubuh kita, sehingga sistem imunitas tubuh kita itu mudah sakit. Nah, dia bisa merangsang sistem imunitas tubuh kita secara tidak terkendali, secara reaktif. Nah, dia masuk sistemik kita, dia masuk, ini banyak penyakitnya, bisa jadi kanker, bisa diabetes, bisa rheumatoid arthritis, bisa spondyloarthritis, dan osteoartritis, bisa autoimun, ya, bisa multiple sclerosis. Nah, sekarang kita bahas tentang osteoartritis. Ini secara gambaran umum, ya. Nah, sekarang kita masuk osteoartritis. Nah, dysbiosis tadi penyebab osteoartritis. Nah, kalau kita persempit di sini adalah faktor usia, misalnya obesitas, diet, aktivasi imunitas dan seksual, ya. Nah, kalau usia itu semakin bertambah usia seseorang, otomatis tubuhnya itu semakin rentan sakit, atau itu jelas itu, ya. Nah, di tubuh kita ini ada dua sistem yang harus balance. Sistem kerusakan dan sistem reparasi. Ya, ini harus balance. Kalau kita masih muda, sistem reparasi itu semakin kuat. Sementara sistem degenerasi juga semakin kuat. Jadi sistem kerusakan semakin kuat, sistem reparasi kuat, maka kita tetap sehat. Makanya orang anak muda itu walaupun dia begadang itu jarang sakit, ya. Itu. Apalagi remaja, ya. Karena regenerasi dan reparasinya itu seimbang. Kalau dia sakit, manakala kerusakan itu lebih cepat, sementara reparasi semakin lambat. Nah, inilah orang tua, usia. Semakin tua seseorang, reparasinya semakin lambat. Sementara kerusakan jalan terus. Nah, sehingga orang usia tua itu mudah mengalami gangguan, salah satunya osteoporosis. Nah, bagaimana dengan dysbiosis? Begitu juga. Bahwa ternyata orang-orang usia lanjut itu terjadi perubahan mikroflora ususnya, ya, komposisi bakterinya itu berubah juga. Lebih banyak bakteri-bakteri yang bersifat jahat daripada bersifat bersifat baik. Oleh karena itu orang-orang tua yang tidak menjaga pola makannya, ya, tidak menjaga lifestyle-nya, maka dia mudah sakit ini, terjadi gangguan keseimbangan. Itu usia. Nah, salah satu efeknya adalah dysbiosis itu akan menghasilkan racun. Racun itu akan menumpuk di otot-otot sehingga dia akan memperlemah otot. Kemudian juga kalau orang tua itu proses pencernanya juga semakin lambat, nutrisi tidak tercerna dengan baik, penyerapan juga semakin lambat, sehingga orang-orang tua itu rentan terhadap gangguan defisiensi vitamin, defisiensi nutrisi, ya, itu. Sehingga melemahkan sistem imun, melemahkan sistem persendian dan otot-ototnya. Kemudian kelamin seksual. Orang-orang osteoporosis itu ternyata lebih dominan, lebih banyak pada perempuan, karena perempuan itu berhubungan dengan sistem hormonal, itu estrogen, ya. Orang perempuan itu ada menopause, ya, sehingga hormon estrogennya semakin rendah. Hormon estrogen rendah, deposit kalsiumnya juga semakin
semakin rendah sehingga dia akan menghambat proses pembentukan massa otot, massa tulang ya, sehingga mudah mengalami osteoartritis. Kemudian obesitas. Obesitas ini apa namanya? Dia akan membebani tulang-tulang ya. Orang dengan kelebihan berat badan pasti tulangnya itu akan semakin terbebani. Karena apa? Salah satu fungsi rangka tulang adalah menyangga berat badan kita ya. Kalau misalnya ada orang yang berlebihan saja 10 kilo, 20 kilo, maka tulang itu menyangga kelebihan 20 kilo. Ya, itu akan membuat sendi-sendi tulang itu semakin semakin rentan, rusak. Kemudian orang-orang obesitas itu biasanya malas bergerak. Nah, malas bergerak, cairan sendi tidak bisa sirkulasi dengan bagus, ya. Cairan sendi semakin sedikit, kemudian bisa mudah mengalami gesekan-gesekan antara tulang satu dengan lainnya, yaitu obesitas. Nah, obesitas juga ternyata norma flora usus, mikrobioma di ususnya itu mengalami gangguan. Kebanyakan bakteri-bakteri yang bersifat jahat. Ya, inilah mengalami dysbiosis, baik usia, obesitas, ya, jenis kelamin itu bisa menyebabkan mikroba usus kita itu mengalami dysbiosis, gangguan keterseimbangan. Kalau dikatakan dysbiosis itu gangguan keterseimbangan antara bakteri baik dengan bakteri jahat. Mana bakteri jahatnya itu lebih dominan daripada bakteri baiknya. Nah, bakteri baik itu Firmicutes misalnya, bakteri jahatnya Bacteroides, ya, bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, orang-orang obesitas, orang-orang usia lanjut, ya, orang menopause itu bakteri-bakteri jahatnya itu lebih dominan daripada bakteri baik. Apalagi kalau mereka tidak menjaga pola makannya, lifestyle-nya dan sebagainya, ya. Nah, kemudian aktivasi imunitas. Ya, orang-orang yang begini ini mengalami penurunan sistem imun. Penurunan sistem imun itu membuat sifat sistem imun itu lebih aktif. Lama-lama dia bisa masuk ke autoimun juga. Autoimun sehingga dia bisa menyerang sebetulnya yang harus diserang lawan, malah ini diserang kawan. Dia serang sel sendiri. Nah, itu. Kemudian diet. Nah, diet ini yang sangat diantara faktor-faktor ini, obesitas, usia, imunitas seksual dan sebagainya, paling dominan. Kalau saya amati, pengalaman saya bertahun-tahun, ya, itu diet itu paling penting, ya. Kenapa saya mengamati bahwa diet ini, terutama masyarakat sekarang ini banyak dia lebih dominan mengkonsumsi junk food, ya, junk food daripada yang raw, ya. Nah, ada yang menarik bahwa satu penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor di Amerika, ya, dia meneliti siswanya itu mengkonsumsi junk food itu selama 10 hari, ya, Ternyata mengurangi jumlah bakterinya 1.400 spesies. Dan bakterinya itu bersifat patogen, ya, ini, sehingga mulai mengalami dysbiosis. Ya. Orang-orang zaman sekarang itulah yang terjadi karena pola makan yang tidak bagus. Ya. Jadi pola makan yang tidak bagus inilah yang menyebabkan mengalami dysbiosis. Ya. Dysbiosis ini nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah osteoartritis. Nah, ini bagaimana ceritanya dysbiosis bisa menyebabkan osteoartritis? Nah, dysbiosis itu gangguan komunitas bakteri. Ya. Bakteri di usus itu, ya, ada filum bakteri Firmicutes namanya. Ini gram positif, bakteri baik. Kemudian ada bakteri, ini paling dominan, ya. Ada kemudian bakteri dominan yang kedua adalah bakteri Bacteroides. Ini gram negatif, ini bakteri nggak bagus, ya, sifatnya, ya. Nah, kalau dalam kondisi tadi usia lanjut,
diet nggak bagus, obesitas ya, itu maka komunitas ini akan terbalik, di mana permikotes ini apa namanya lebih apa namanya lebih rendah ya, tetapi ada dominan dari para permikotes itu lactobacillus, strainnya itu ada strain lactobacillus itu spesies lactobacillus, kemudian strainnya itu streptococcus itu yang lebih aktif lagi, nah sehingga dia berlimpah malah. Nah, Streptococcus ini, ya, kita bicara Streptococcus ini, dia menghasilkan, ada dua yang dihasilkan, yaitu metabolit, namanya lipopolisakarida, kemudian endotoksin, ya, endotoksin. Nah, endotoksin ini akan membuat dinding usus kita itu peradang, ya, dan dia diserap sirkulasi darah, diedarkan ke seluruh tubuh, dia masuk di sendi-sendi. Nah, sehingga dia menimbulkan peradangan. Ini kita bisa lihat. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini Streptococcus tadi ini, bakterinya Streptococcus ya. Nah, kemudian ini Streptococcus, dia menghasilkan dua apa namanya komponen. Yang pertama metabolit. Metabolit itu produk. Ya, produknya apa ya? Produknya itu adalah liposakarida. Ya, itu liposakarida ya. Kemudian salah satu dia menghasilkan endotoksin. Endotoksin racun, ya, dia racun. Nah, ini kalau kita lihat, ini di dinding sel-sel usus. Dinding sel usus ini harusnya rapat, dia rapat. Tapi karena ada peradangan di sini, karena disbiosis, maka ini ada celah. Ya. Endotoksin ini masuk, diserap ke sirkulasi darah. Demikian juga lipopolisakarida masuk dalam sirkulasi darah. Dalam sirkulasi darah dia masuk ke seluruh tubuh, diantarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini endotoksin ini disergap. Dia masuk di pembuluh darah sendi-sendi kita, dia disergap oleh antibodi sel-sel makrofag. Ya. Sel-sel makrofag karena ini dianggap bahaya, bermasalah ini racun ini. Maka terjadi peradangan sekitar sendi ini. Demikian juga ini produknya ini lipopolisakarida ini masuk di dalam cairan sendi. Nah, ini juga apa namanya dianggap benda asing sehingga dia menghasilkan reaksi peradangan. Reaksi peradangan sehingga terjadi peradangan pada apa namanya tulang rawan ya, tulang rawan. Nah, itulah mekanismenya. Gejalanya tentu sakit, sendi sakit ya, kaku, beradang, bengkak ya, gesekan pada sendi ya, otot lemah karena kurang digerakkan. Ada topus itu benjolan seperti taji ya, topus itu kecil-kecil ya, benjolan. Jadi ada benjolan yang istilahnya kalau bilang daging tumbuh ya, daging tumbuh ya. Kalau ini tulang rawan yang. Kemudian ada taji ya. Kemudian sendinya bengkak. Diagnosanya ya kita jawab, kita tanya gejala penyakitnya apa, pemeriksaan penunjang, ronsen, MRI misalnya kita lihat ya, semua itu apa peradangan itu ya. Itu yang utur-uturnya nanti di rumah sakit ya. Tes darah apakah ada autoimun apa enggak ya. Terus cairan anak sendi ya diperiksa ya, apakah ada peradangan, ada ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang dikatakan tadi itu Streptococcus ada, itu penelitiannya di Belanda. Ya. Itu dia lihat fesesnya, dilihat feses, ya, kotoran. Jadi orang-orang yang radang sendi itu diperiksa kotorannya. Ternyata orang-orang yang radang sendi, radang bengkak, osteoartritis, ternyata kotorannya itu banyak mengandung bakteri Streptococcus. Semakin dia bengkak, semakin banyak Streptococcusnya. Nah ini. Nah kalau ini analisa cairan sendi beda lagi. Itu diambil disedot cairannya, dibawa ke mikroskop. Nah kalau ini yang penelitian tadi yang Streptococcus itu, yang Streptococcus ini dilihat dari feses kotorannya. Ini penelitian di Belanda, ya di Belanda Amsterdam. Jadi di orang-orang yang radang sendi diambil kotorannya diperiksa. Ternyata semakin bengkak, semakin sakit sendinya, fesesnya banyak mengandung Streptococcus. Ya.
Pengobatannya bagaimana? Pengobatan 3P. Ya, jadi saya selalu berpatokan mikrobioma medik terapinya cuma 3 simple. 3P, probiotik, prebiotik, psikospiritual. Kenapa begini? Harus begini. Karena pengobatannya ini sistem yang ingin dirubah, sistem, bukan gejala, sistem. Jadi ingin direparasi sistemnya ini rusak, jadi reparasi. Ini terapinya butuh waktu minimal 3 bulan, ya, karena regenerasi sel itu 3 bulan. Ya, 3P, 3P probiotik, prebiotik, dan psikospiritual. Ya, itu 3P. Jadi sistem yang kita reparasi. Kalau ada yang mengatakan, Pak Dokter, saya sakit radang sendi, apa herbalnya? Nah, itu gejala itu yang Anda minta. Kalau ada herbal yang Anda minum, langsung sembuh, bengkaknya hilang, sendinya bagus, itu harus dipertanyakan. Karena jangan sampai herbalnya itu mengandung obat, gitu, ya. Karena untuk memperbaiki ini, sistemnya harus diperbaiki. Karena apa? Karena penyakit ini juga butuh waktu untuk timbul. Jadi osteoartritis itu bukan ujuk-ujuk timbul dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Itu butuh waktu, bisa bertahun-tahun. Oleh karena itu mereparasinya juga butuh waktu, ya itu. Jadi pertama probiotik. Apa tujuannya probiotik? Tujuan probiotik adalah kita mengkolonisasi bakteri yang keluar dari komunitasnya itu, Streptococcus itu, agar masuk dalam komunitas. Jadi probiotik itu mensuplai bakteri baik, ya. Beda dengan mikrobiologi. Mikrobiologi itu dia menaklukkan ini memusnahkan bakteri patogen ini dengan antibiotik, ya misalnya, ya. Tapi kalau probiotik itu dia mensuplai bakteri baik agar komunitas di usus itu berubah menjadi komunitas yang normal, disbiosis teratasi. Bakteri-bakteri yang lepas dari komunitasnya itu, Streptococcus itu akan masuk ke dalam komunitas, sehingga dia jinak lagi, dia bergabung ke komunitasnya lagi. Kalau demikian, disbiosis teratasi, maka akan terjadi kesehatan usus itu semakin sehat, tidak ada peradangan lagi, ya. Secara umum usus sehat, secara umum kita juga pelan-pelan jadi sehat. Kemudian meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan penyerapan usus semakin bagus pencernaannya, semakin menyerap makanan dengan bagus, nutrisi diserap dengan bagus, sehingga kebutuhan nutrisi, vitamin, mineral itu terpenuhi, ya. Mengurangi stres oksidatif, meningkatkan kemampuan kita untuk memperoleh sumber energi, ya. Banyak makanan-makanan yang tadi tidak dicerna dengan baik, itu bisa dicerna dengan baik, sehingga suplai energi terpenuhi, ya. Sedangkan prebiotik ini makanan bakteri itu perlu makan, dikasih makan dia. Nah, kenapa diet junk food itu bisa menyebabkan bakteri itu berubah sifat, malah bisa jadi mati karena tidak diberi makanan, ya. Kita aja kalau tidak diberi makanan dalam waktu lama, ya bisa loyo, kan, gitu. Demikiannya bakteri. Nah, bakteri itu punya makanan, prebiotik namanya. Nah, ada makanannya 2 di sini. Untuk makanan yang untuk ramah lingkungan usus atau digestif spesial, itu saya buat itu resepnya itu segenggam bayam hijau, ya, segenggam bayam hijau yang warna hijau, ya, dicuci dengan bagus, dicuci 3 kali, kalau bisa cucian ketiga direndam dengan probiotik 1 sendok teh, 1 sendok makan, direndam, dilalutkan dalam sekitar 5 menit 10 menit, ya. Setelah itu masukkan di blender, kemudian wortel dicuci bersih, ya, cuci bersih, bisa diserut kulitnya 4 biji, ya, wortel ukuran sedang atau besar, dipotong-potong kecil, ya, masukkan di blender, kemudian Anda kasih air 1 gelas, Anda blender, Anda minum pagi, sore sebelum makan. Jadi minum ini pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, ya. Bisa juga ini dikasih probiotik, gitu, kasih probiotik. Jadi tadi bangun tidur Anda minum probiotik 2 gelas air hangat, 2 gelas air hangat, 1 gelas 1 sendok makan probiotik, kasih madu, 1 lagi kasih gelas hangat,
kasih probiotik satu gelas probiotik, kasih madu, minum. Nah, Anda bikin lagi blender, ya, digestif spesial ini, kasih lagi probiotik 1 sendok makan, kasih madu juga. Anda blender, Anda minum dalam perut kosong. Tadi minum bangun tidur ya, minum air itu, air probiotik ya, minum. Kemudian jam-jam 7 misalnya buat blender, itu minum dalam perut kosong, segar-segar. Nah, nanti malam juga sore minum kosong ya, itu probiotiknya. Kemudian ada salad spesial juga ini ramah untuk usus. Ya, salad spesial ini 3 tangkai brokoli, jadi brokoli yang ada gerondolnya ini 3 tangkai aja, ya, cuci bersih. Kemudian 3 cuci bersih, kemudian 1 bawang putih, ya, 1 siung bawang putih, 4 wortel atau 2 tomat. Kalau tidak ada wortel, tomat, ya. 2 tangkai seledri, setengah paprika hijau. Nah, ini kalau brokoli, kemudian wortel atau tomat atau wortel itu kalau saya bisa sama paprika itu dikukus. Kalau bisa dikukus sedikit sebentar aja. Kalau saya biasa kukus brokoli itu ya sekitar 3 menit sudah matang ya. Jangan sampai warna kuning, misalnya hijau. Gitu. Pasti harus dicuci bersih dulu ya itu. Nah, kalau brokoli dipotong-potong ya. Sebenarnya juga bawang putih dipotong-potong, wortelnya juga dipotong iris-iris ya, iris atau tomat diiris juga, dengan juga seledri iris-iris, paprika juga. Nah, buatlah salad dengan 1 atau 2 sendok minyak zaitun. Nah, itu. Kalau Anda bisa lebih bagus lagi, taburi dengan ini wijen putih yang disangrai ya tanpa minyak. Nah, ini sebagai prebiotiknya. Makan sebelum makan ya, pagi dan sore ya. Nah, psikospiritual, nah, di samping juga probiotik ada psikospiritual. Nah, karena apa? Kendalikan emosi, kendalikan perasaan, berpikir positif. Karena apa? Orang-orang yang sakit begini ini pasti emosinya kadang-kadang, karena ini sakit sekali ini. Disbiosis saja membuat orang mudah baper ya. Karena disbiosis itu tidak menghasilkan, kalau usus yang bagus, dia menghasilkan hormon serotonin, hormon GABA yang membuat kita enjoy, ya, happy, ya. Tapi karena disbiosis itu tidak terjadi, sehingga orang mudah baperan, ya, mudah emosi, ya. Itu sekarang banyak yang mudah emosi itu karena disbiosis. Apalagi kalau terjadi osteoartritis. Nah, itu makanya pentingnya di sini psikospiritual. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, ya, lifestyle-nya itu justru semakin merusak ususnya, semakin disbiosis, semakin menjadi-jadi. Itu pentingnya di situ, ya. Kendalikan perasaan, ya, berpikiran positif. Nah, lifestyle-nya itu misalnya tidur di awal waktu, ya, olahraga jalan-jalan aja, ya, kalau bisa, ya, itu. Nah, itu berpikiran positif, ya. Kemudian juga saya perjuangkan itu banyak minum air, ya, kalau bisa 2 gelas, 8 gelas sehari, ya. Nah, apa komplikasinya? Komplikasinya banyak. Nah, saraf terjepit, banyak yang terjadi saraf terjepit karena itu tadi. Biasanya orang-orang saraf terjepit itu biasanya orang-orang obesitas, ya, obesitas, fraktur tulang, ya, itu jadi bisa tulangnya bengkok, jadi sampai patah, ya. Gangguan tidur karena sakit, gangguan tidur, ya, gangguan kecemasan, sangat depresi orang beginian ini, ya, kasihan, ya. Pencegahannya mudah, ya, sebelum saya atau Anda yang di sana, supaya tidak mengalami osteoartritis, ya, apalagi usia-usia seperti saya ini, ya, menjaga berat badan ideal, ya, berat badan ideal. Gampang untuk patokannya. Nggak usah pakai hitung-hitungan kalkulator kalau mau mengetahui apakah berat badannya ideal apa enggak. Normal aja lah, ya, normal aja. Tinggi badan kurangi 100 itu normal. Tinggi badannya 170 kurang 100, maka orang yang tinggi badan 170 normalnya 70 kilo. Kalau idealnya lagi keluar 10%, sehingga saya kira 63, 64, 65 ya itu ideal. Tapi kalau Anda mau normal, cukuplah normal.
Bagaimana caranya supaya ideal itu Anda begini, orang-orang yang seperti kita ini harus ya sadar diri lah ya, bahwa tubuh kita ini tidak seperti anak muda lagi ya, tidak seperti ya, anak remaja lagi ya. Anak remaja itu makan banyak itu ya besok dibuang melalui keringat, dibuang melalui apa namanya urin, dibuang melalui feses BAB karena aktif sekali mereka. Tapi kita ini yang jarang bergerak, ya sudah malas bergerak, perbanyaklah ngemil. Kok begitu ngemil Pak Dokter? Kurangi makanan pokok. Makanan pokok itu nasi, lauk dan sayur, lauk dan nasi. Mengemilnya apa? Perbanyak ngemilnya apa yang natural. Perbanyak makan buah, perbanyak makan salad, ya. Kalau pagi itu jangan makan nasi, makan buah aja, salad, ya. Minum probiotik pari, ya itu. Umbi-umbian. Kembali ke zaman nenek moyang kita, kembali ke alam, makan apa namanya umbi rebus, jagung rebus, singkong rebus, ya kacang rebus, ya itu gitu-gituan. Kalau ngemil-ngemilnya, nanti siang makan satu kali aja, makan nasi, sayur, tahu tempe. Proteinnya ini kadang-kadang begini. Saya kadang-kadang ada yang bagaimana Pak Dokter, saya ikut suatu apa namanya suatu diet ya, diet yang hanya makan protein aja ya, nggak makan buah sayur. Ya semua diet itu bagus kalau Anda yakin. Diet itu cuma dua. Anda senang melakukannya dan membuat Anda sehat. Sehat itu bukan berarti turun berat badan sekarang, akan datang juga. Kalau protein gampang, kalau protein nabati dan protein hewani. Protein nabati makanlah 50% protein nabati. Protein hewani ikan 35%. Daging, ayam, telur 15%. Itu Anda bagus itu. Kalau Anda tiap hari, kemarin ada kawan-kawan itu makan daging ayam terus tiap hari, makan daging terus tiap hari, makan telur terus, apalagi minum susu terus tiap hari, rusak badan Bu, rusak. Saya kira rusak. Patokannya protein nabati 50%, protein hewani ikan 35%, protein ayam, daging, telur 15%. Insya Allah Anda aman. Karena apa? Ini protein-protein bagus. Ya, gitu. Kemudian selalu aktif, ya, rajin bergerak, berolahraga. Kalau Anda tidak suka olahraga, ya rajin bergerak lah ya. Jangan mager, jangan malas bergerak. Ya. Rajin bergerak itu di rumah itu kerjain apa yang bisa, sapu-sapu halaman apa ya. Jangan duduk terus ya. Itu karena sendi-sendinya kalau tidak bergerak, airnya itu nggak bisa masuk, nggak bisa terjadi substitusi ya. Airnya akan menjadi berkurang. Setiap kita bergerak, sendi mengeluarkan cairan ya itu. Menjaga postur tubuh saat duduk atau berdiri ya, jangan jalan bungkuk, tegap ya, percaya diri ya, melakukan peregangan otot ya, relaksasi, yang duduk terus ya, beristirahat dengan cukup, tidur yang cukup ya, terutama malam hari ya. Nah, terima kasih Microbiome Medicine ya. Semoga bermanfaat Ibu Sela, Mbak Sela ya. Itulah tadi. Ada pertanyaan? Baik, wah ini banyak juga yang antusias Dok. Tapi sebelum itu ya, untuk para Bapak Ibu dan juga peserta webinar di malam ini Tessa mau menginfokan bahwa kita nanti akan ada door prize, hadiah menarik ya, 3 botol minyak sumber waras seharga 199.000 untuk 3 penanya terbaik begitu ya. Nanti akan kita umumkan di akhir sesi. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan nih, tinggal ketik saja pertanyaannya di kolom Q&A di bawah itu ya. Bisa ketik pertanyaannya di situ sambil memberikan informasi nama dan juga kota asal begitu ya. Nanti akan ada 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan 1 botol minyak sumber waras seharga 199.000 dari Nusa Labs ID. Dan gak lupa juga nih Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Suwardi ya, ini bisa menghubungi di nomor telepon 0819 0808 889 untuk membuat janji nih sama Dr. Suwardi, jadi bisa melayani konsultasi online maupun offline juga. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi dan ingin berkonsultasi dengan Dr. Suwardi di nomor 0819 0808 8889.
begitu. Baik, kita menjawab pertanyaan dok ya. Ya, siap. Baik, ini ada dari Rikawati, dari Muara Bungo, wah dari Jambi nih dok. Ya. Ini sebelum peradangan sendi menyebabkan sakit parah, bagaimana dok pola sehat untuk mengantisipasinya? Ya, pencegahan ya, pencegahan ini. Ya, mencegah berat badan ideal. Yang tadi kita bilang tadi obesitas, ya, kemudian diet. Jadi saya fokus ke diet, obesitas. Ini paling banyak ini. Kalau saya itu diet, jadi dietnya tadi, dietnya dijaga. Kalau bisa dietnya itu yang secara umum saja 80-20. 80-20. 80 apa? 80% usahakan makan makanan yang natural ya, makan makanan natural ya, seperti umbi-umbian, sayur-sayuran direbus ya, salad, jus ya itu. Kalau 20 makan makanan yang nggak natural, pas junk food apa itu 20. Itu aman, salaman ya. Nah, kemudian juga minum air yang cukup supaya toksinnya itu keluar dalam tubuh kita. Kemudian kita aktif rajin olahraga, bergerak ya. Jangan jangan malas bergerak. Kemudian spiritualnya dijaga, jangan mudah emosi ya. Kemudian berpikiran positif, karena itu semua akan berpengaruh mikrobioma. Mikrobioma itu mudah berubah karena psikospiritualnya ya. Nah, diet dan psikospiritual inilah yang paling dominan kalau saya lihat. Kalau usia itu nggak mungkin lah kita mau mencegah, usia itu tetap berjalan terus, tapi diet dan psikospiritual ini harus dijaga. Dietnya bagus, berat badan tubuh kita juga stabil, ya, psikospiritual kita bagus, insya Allah tidak akan terjadi. Nah, itu. Ya, Mbak ya. Baik. Dari ini ya, dari makanan juga tergantung gitu ya, Mbak Rikawati. Penting. Baik. Lanjut dokter, ini ada dari Anissa Nurfadila. Dok, apakah HMP dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat, dok? Oh iya, bisa ya. Kan ini kan HMP salah satu syarat terjepit itu berasal dari komplikasi daripada osteoartritis juga ya, obesitas juga bisa. Orang-orang, kalau saya melihat orang-orang obesitas itu banyak mengalami HMP ya. Karena turun dia punya bantalan di ruas tulang belakang itu antara satu ruas dengan ruas itu ada bantalan ya. Bantalan itu kalau berat badannya berlebih itu bisa menekan ke atas ya, tarikan. Jadi berat badan dengan gaya gravitasi bumi itu akan membuat supresi kanan ya, sehingga HMP mudah terjadi ya. Itu Mbak. Baik, siap. Semoga jelas ya untuk Mbak Anissa. Selanjutnya. Suaranya Mbak, suaranya kalau nggak jelas. Halo? Suaranya nggak jelas Mbak. Kenapa nggak? Udah jelas suaranya. Koneksi kali ya? Koneksi. Coba dulu Mbak. Mbak. Ini suaranya Mbak. Suaranya tidak kali ini. Cek. Halo dokter. Ya, sudah jelas? Sudah jelas. Baik, alhamdulillah. Ini ada dari ini dok, Sirajudin. Ini umurnya Pak Sirajudin ya. Ini umur sudah 54 tahun dok. Kalau berdiri agak lama itu terasa pusing. Bagaimana cara mengatasinya dok? Ya. Itu namanya sirkulasi darahnya kurang lancar. Ada namanya sinkop. Jadi pada saat kita duduk, terus kita berdiri, otomatis terjadi perubahan posisi. Ya, otomatis terjadi perubahan posisi, sirkulasi darah juga berkurang, ya, terganggu, ya, berpengaruh, ya. Bagaimana caranya? Pertama, Bapak, orang-orang begini saya sarankan kalau tidur jangan langsung berdiri, langsung duduk dulu, ya, beberapa menit. Supaya apa? Sirkulasi darahnya itu
jantung juga bekerja dengan bagus. Kemudian caranya bagaimana? Kalau saya lihat ini Bapak cobalah jalan-jalan ya, olahraga jalan aja. Ini kadang-kadang apa namanya kurang gerak, kurang jalan, kurang bergerak. Kalau kita sering bergerak, sering olahraga jalan aja ya, jalan jangan olahraga keras, larian jalan aja, itu akan apa namanya akan membiasakan jantung bekerja dengan bagus. Jantung bekerja dengan bagus, respon sarafnya juga akan makin bagus ya itu. Kemudian cukup minum air ya, cukup minum air karena sirkulasi darah itu ditentukan air. Darah itu volume darah itu 70% air, jadi cukup minum air. Kalau usia 54 tahun ya cukup 8 gelas air. Air hangat pagi bangun tidur minum air 2 gelas itu. Kurangi makan makanan yang membuat darah kental seperti goreng-gorengan, seperti apa namanya gula, yaitu gula-gula manis apa itu dikurangi ya gitu. Itu Mbak. Baik, siap. Semoga jelas ya, Pak Sirajudin. Selanjutnya Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan mohon izin bertanya Pak Dokter, ini tadi ada 5 faktor yang mempengaruhi bagaimana ini? 5 faktor, intinya ada 5 faktor. Tadi salah satunya adalah imun, Dok. Nah, bagaimana mendeteksi bahwa kita punya imun turun, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini? Begini, ada ya memang paling bagus periksa ini ya lab ya. Tapi ada yang bagus praktis. Imun itu tergantung dengan jumlah toksin yang masuk. Ya, toksin yang masuk. Saya pernah ditanya, kalau ada bakteri, virus, toksin itu bisa dari lingkungan, xenobiotik ya, misalnya polusi udara, rokok, asap kendaraan, ya kita makan makanan 4P, pewarna, pengawet, penyedap rasa, minuman jahat, minuman soft drink, itu kan zat-zat kimia semua ya. Kemudian kita makan makanan yang zat-zat yang dibakar, itu kan zat-zat kimia semua. Zat-zat kimia semua itu arang sate aja yang kita makan sering makan itu ada arangnya, itu masuk dalam tubuh kita, itu toksin, itu tidak bisa dicerna lagi. Sekarang kalau mereka masuk, siapa dulu yang dicerna, yang diserang? Sistem imun kita yang diserang, ya kan? Nah, kalau sistem imun kita itu bagus, pasti dia akan bekerja dengan bagus. Nah, salah satu juga sistem pembersih tubuh adalah sistem detoksifikasi, ya kan? Nah, ciri-ciri kalau kita itu bagus, pagi-pagi kalau Anda bangun tidur, ya, kalau Anda bangun tidur, ya, Anda misalnya banyak lendir, gitu ya, bisa masalah gitu ya. Kalau di kamar mandi kan, itu banyak lendir ya. Kemudian beringus terus, itu berarti banyak toksin. Sistem kita mengeluarkan lendir untuk mengikat toksin. Kemudian mudah masuk angin, yang itu gejala-gejala ya, apalagi misalnya masuk angin kena bentol-bentol, itu berarti sistem imun kita lemah. Nah, itu ya. Kemudian makan udang sedikit, sistem imun kita lemah. Ya, itu. Ini sebelum terjadi begini, Anda harus koreksi, ya, harus koreksi karena sistem imun kita ini sangat lemah. Makan sedikit saja udang timbul reaksi, ya itu. Kondisi itulah, gejala-gejala itulah salah satu beberapa ciri bahwa sistem imun kita lemah, ya. Karena udara dingin aja kita sudah bentol-bentol, itu gejala-gejalanya. Nah, coba Anda periksa ke lab, ya. Bagaimana caranya mengatasinya? Ya itu salah satunya Anda mengkonsumsi probiotik dan prebiotik, atau 3P tadi, probiotik, prebiotik, dan psikospiritual. Nah, itu Mbak. Halo Mbak. Baik, siap. Suaranya nggak jelas Mbak. Ya, halo. Ini 3P tadi. Ya. Ya, halo Mbak. Cek. Suaranya Mbak.
bagaimana suaranya Mbak ya? Mbak, tolong Mbak, suaranya nggak ada. Dari koneksi dia ada. Sepertinya TSA sedang ada gangguan sinyal ya dok. Oh gitu. Ini gimana ini? Koneksi dia. TSA sedang ada gangguan sinyal ya dok. Ya, ya. Halo, gangguan ya? Kenapa? Ya biar saya lanjutkan dok. Ya, lanjutkan aja. Pertanyaan. Tadi baru pertanyaan yang sampai mana tadi dok ya? Ini Ya. dari Ibu Anissa Nur Fadilah sudah dibaca atau belum tadi ya? Yang imun, sistem imun. Bagaimana mengetahui sistem imun kita lemah apa tidak? Oke. Itu juga kalau mau tahu sistem imunnya lemah apa tidak, lihat dari pola makannya aja ya. Kalau pola makannya kita sering junk food apa ya, kurang makan nasi, kurang makan sayur, kurang makan buah ya, sukanya makan junk food apa, itu pastikan disbiosis itu, sistemnya pasti lemah ya itu. Oke dok, ini pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari Ibu Anissa Nur Fadila. Dok, apakah HNP dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan? Sudah dok ya? Sudah. Ini yang kalau berdiri agak lama terasa pusing juga dok? Sudah. Oke. Oh ini imun, oke. Selanjutnya dari Pak Markus Halim ya. Dok, apakah setiap jenis bakteri punya nutrisi atau prebiotik khusus? Silakan dok. Kita memakai multistrain ya. Jadi tidak ada bakteri. Jadi multistrain. Kalau di usus mereka mencerna tersendiri. Misalnya Pilum firmicutes. Pilum firmicutes itu lebih senang mencerna yang buah-buahan, sayur-sayuran ya, firmicutes itu. Kemudian Bacteroides misalnya yang berhubungan dengan lemak apa itu. Tetapi kalau probiotik kita multistrain. Jadi multistrain masuk, dia akan memperbaiki komunitas mikrobioma dalam tubuh kita. Nah, nanti di dalam usus nanti itu mereka mempunyai tugas masing-masing. Bakteri jahat juga itu ada bakteri jahat di usus kita. Dia mencerna hal-hal yang sampah-sampah misalnya ya gitu. Kemudian bakteri-bakteri baik ini ada yang kelima Firmicutes ya, Bacteroides. Ya. Firmicutes berhubungan dengan dia mencerna misalnya sayur-sayuran, buah-buahan ya, oligosakarida yang tidak dicerna oleh usus kita, mereka mencerna ya, jadi mereka cerna. Itu Mbak Pak Sakaria, Mas Sakaria, Mas Jack. Oke, Tessa sudah bisa lanjut atau tes? Halo? Oh masih belum ini ya nampaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari Disti Karunia nih dok. Selamat malam, apakah produk nusalabs.id bisa membantu untuk terapi osteoartritis? Karena setahu saya banyak produknya mengandung probiotik. Oh ya memang probiotik semua nih harusnya ya. Kira-kira rekomendasinya produk yang mana tuh dok? Waduh, ada yang nanya produknya dok. Silakan dok. Kalau saya anjurkan probiotik bisa yang diminum. Fito misalnya, kita harus sebut probiotik Fito ya. Itu multistrain, yang satu itu multistrain. Kemudian untuk sendinya yang rusak, yang sakit bengkak bisa dioles dengan minyak SW. Ya. Minyak SW juga ini bisa diminum. Kalau Anda cuma mau beli minyak SW bisa diminum berapa tetes, kasih rangan minum. Kemudian juga bisa dibalut dengan minyak SW, minyak sumber waras. Maksud saya minyak sumber waras itu mengandung probiotik dan prebiotik. Ya. Probiotik, kalau saya tahu produk daripada Nusalab ini multistrain. Nah, itu barangkali Mas Jagria. Oke, baik dok. Pertanyaan berikutnya dari Anonymous nih, tidak menyebutkan nama. Malam dok, saya kebetulan pengguna minyak SW. Oke, kira-kira berapa lama minyak SW bisa menyembuhkan osteoartritis jika rutin dipakai setiap hari? Nah, silakan dok. Ya, kita harus kembali bukan hanya minyak SW semata ya, kita kembali ke 3P tadi ya, probiotik, prebiotik dan
psikospiritual. Nah, penyakit-penyakit degeneratif, kalau osteoartritis ini kan bertahun-tahun kejadiannya ya, lama di waktu ya, bukan ujuk-ujuk 1 bulan, pasti lama ya. Otomatis sistemnya ini harus kita bangun lagi kembali, dibutuh waktu ya. Sistem yang butuh waktu itu minimal 3 bulan atau 6 bulan, tergantung beratnya penyakit ya, beratnya penyakit. Kerusakan yang ditimbulkan oleh osteoartritis ini. Ya. Kadang-kadang osteoartritis ini kalau sudah timbul parah misalnya ya, ada yang tajinya, ada ini, itu perlu rekomendasi dokter ahli bedah ya. Itu. Jadi untuk minyak SW ini digunakan ya harus rutin, di samping juga 3P tadi ya. Jadi dianggap dijadikan suatu kebiasaan, ya, suatu kebiasaan. Jadi harus ada pola perilaku, ya, pola perilaku yang tidak sehat jadi sehat. Jadi salah satunya adalah probiotik itu harus disuplai. Ya, minyak SW bisa butuh waktu berapa lama ya, tergantung dari kerusakan yang terjadi. Ya. Minimal 3-6 bulan itu digunakan. Tetapi pengalaman saya ya, mungkin bonus ini nanti ya, menggunakan minyak SW 3P tadi itu dalam waktu sebulan itu akan terasa nanti efek positifnya. Tapi itu baru bonus ya. Untuk regenerasi selnya itu ya butuh minimal 3-6 bulan. Nah, itu barangkali Mas Jakaria. Oke, baik dok. Pak Markus ini nanya ini dok soal umur dokter. Yeah. Umur dokter berapa? Umur dokter berapa? Baru saya jawab ini. Kalau tidak perlu tidak apa-apa dok. Ya. Saya alhamdulillah umur saya tahun depan 60 tahun. Wah, alhamdulillah. Ya. Sehat ya dok ya. Alhamdulillah sehat ya. Dok, alhamdulillah ya, penyakit yang ini ada alhamdulillah sehat. Karena saya selalu menjaga. Ya, jadi saya apa yang saya ajarkan itu saya lakukan. Alhamdulillah. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari anonimus juga nih dok. Tidak menyebutkan nama. Halo dok, apakah osteoartritis dengan osteoporosis sama-sama bisa diterapi dengan minyak SW probiotik dok? Oke, ini pertanyaan tentang minyak SW lagi dok. Silakan dok. Bisa saja, karena kita berbasis mikrobioma. Mikrobioma nanti itu yang akan menyerap. Kalau mikrobioma kita bagus, usus kita bagus, pencernaan jadi bagus, penyerapan usus semakin bagus, maka nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk penyembuhan itu semakin bagus. Osteoporosis misalnya membutuhkan kalsium, ya, membutuhkan vitamin D. Jadi gini ya, semakin vitamin D juga, vitamin D itu bagus. Semakin vitamin D kita semakin bagus, maka kerja bakteri itu semakin bagus juga. Gitu. Jadi bisa kasih aja masalah ya. Sehingga probiotik itu saya anggap suatu hal yang bagus ya. Jadi kita mengacu pada 3P, tetap 3P ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Widiawati. Bagaimana ciri kita sudah alami osteoartritis? Silakan dok. Ya itu gejalanya misalnya pertama begini, Anda lihat berat badannya Anda dulu ya, berat badan dulu, ciri-cirinya berat badannya berat apa enggak, kemudian pola makannya ya, nah itu, kemudian nanti lihat gerakan sendinya, apa gerakan sendi terutama yang tadi itu jari tangan, jari kaki ya, dilihat apakah sering ada bengkak ya, kemudian sakit. Nah, itu cara ciri-ciri pembengkakan ya itu. Kemudian kalau digoyang-goyang bunyi krek ya itu. Kemudian juga berhubung usia, kalau ibu ini usianya semakin umur ya lihatlah krek gitu ya. Itu bengkak ya, dikasih obat enggak turun-turun juga. Paling bagus itu ya harus periksa ronsen misalnya, ya, periksa MRI misalnya, itu baru kelihatan apakah sendi-sendinya itu mengecil, sendi-sendinya itu ada
peradangan, di situ bisa dilihat. Tapi kalau gejalanya ya mudah saja. Sendi-sendinya lihat, kalau sendi-sendinya sering sakit, sering bengkak, ya dikasih obat nggak turun juga, kemudian dia berat badan, berupa pola makan juga itu di apa namanya didinginkan itu bisa ketahuan. Oh ini saya mengalami osteoartritis misalnya ya gitu. Itu barangkali Mbak Mas Jack ya, Mas Jack. Oke, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Dr. Megawati Wijaya dari Jakarta, Dok. Ya. Ada kasus wanita 51 tahun, berat badan 70 kg, tinggi Coba badan 168 cm. Hasil lab secara umum normal. Hanya ada tinggi badan berapa tinggi badan? Tinggi badannya 168, Dok. 168, Beratnya 70 kg. 70 gram. Oh, Ya, hasil lab secara umum normal. Hanya ada keluhan pada lutut kanan dan kiri sudah 4 tahun ini. Awalnya hanya sakit nyeri jika jongkok atau bersila ketika sholat. Tetapi sembuh dengan berobat ke dokter ortopedi karena diberi obat minum painkiller sambil olahraga statis 3 kali seminggu selama 30 menit. Yeah. Tetapi akhir ini sudah 5 bulan ini sakit sekali dan konsul ke dokter via telemedicine dan hasil ronsen dan MRI ada OA grade 2 sampai 3 malah. Malah dianjurkan untuk dioperasi ganti lutut. Mohon saran apa yang harus dilakukan. Apakah bisa dengan pengobatan 3P seperti paparan dokter tadi? Mohon saran. Terima kasih. Silakan, Dok. Nah, ini kalau hasil dari tinggi badan berat ini ya, berat sekali. Beratnya kira-kira ada 52 kilo. Ya ini harus masuk obesitas berarti ya, Dok? Iya, belum obesitas, overweight ya, 22 kilo. Jadi beratnya ini otomatis saya sudah bisa lihat pasti dietnya kurang bagus ya, kurang bagus. Pasti ini dia di sini karena berat badan ya. Jadi dengan 3P insya Allah bisa. Sekarang kalau misalnya begini, ganti lutut misalnya ya, terus udah dikasih pola makannya apa, sama aja kan gitu. Pertama harus yakin bahwa semua penyakit bisa sembuh ya. Asalkan ada perubahan perilaku, syaratnya itu perubahan perilaku. Kita tidak, seperti dokter saya ini, sistem yang kita bangun, bukan gejala. Saya bilang tadi itu, pertamanya dikasih clear pain, ya kan? Olahraga rutin, ya kan? Berhenti. Langsung tiba-tiba, berapa tahun kemudian, berapa bulan, tahun itu, tiba langsung grade 3 misalnya kan? Langsung mau operasi. Karena apa? Sistem yang dibangun. Dengan 3P ini sistem dibangun. Salah satu syarat sistem yang dibangun itu perubahan perilaku. Harus ada perubahan perilaku. Tidak akan ada kesehatan kalau tidak sehat, kalau tidak ada perubahan perilaku. Dengan perubahan perilaku saya yakin bisa akan terjadi penyembuhan. Ya. Penyembuhan karena nggak bisa. Ya. Tubuh kita cerdas, asalkan diberikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu. Nah, kebutuhannya apa itu? 3P tadi. Probiotik, prebiotik, dan psikospiritual. Yakin jelas perubahan perilaku itu. Jadi sistem yang kita bangun ya, dan memang butuh waktu yang cukup panjang terapinya ini karena perubahan perilaku cukup panjang. Ya kan? Bukan ujuk-ujuk karena ini penyakit bukan bulanan, pasti tahunan ini, jadi butuh waktu ya. Insya Allah saya yakin bisa, ya kenapa tidak bisa? Harus yakin itu. Jadi pasiennya sendiri juga harus yakin. Begini, Mas Jack, yang menyembuhkan itu Tuhan, ya kan? Itu kita terima semuanya. Betul nggak, Mas Jack? Betul, Dok. Tetapi walaupun Tuhan yang menyembuhkan, tetapi faktor pasiennya itu berpengaruh. Pasiennya juga harus berubah, nggak bisa kalau pasiennya nggak berubah. Dokter cuma hanya sebagai mitra untuk mengedukasi bagaimana dia seharusnya yang dilakukan, mengkasih 3P tadi. Kalau pasiennya yakin bisa berubah dan dia mau berubah, bisa sembuh. Karena saya sudah mendapati pasien-pasien yang dikatakan dokter mati 3-6 bulan, alhamdulillah dengan 3P sampai sekarang hidup ya. Ada pasien-pasien dikatakan sudah bisa sembuh. Ya. Karena apa?
Karena keyakinan pasien itu harus timbul bahwa saya harus sehat, tidak boleh tergantung dengan killer pain, ya kan gitu. Kalau Itu dokter termasuk itu ya dok ya, P yang ketiga dok ya, iya, P3 spiritual ya. spiritual, mindset itu Ya. semua. Probiotik itu memperbaiki mikrobioma, prebiotik makanannya, ya itu. Karena selama ini berat badan tinggi ini 2 kilo ini, jadi saya yakin ini disbiosis juga. Itu barangkali maksudnya. Baik, itu tadi ya. Nah dokter Iya. Mega sudah bilang, oke terima kasih saran dokter, semoga bisa Iya. sembuh dengan minyak SW dan mau berubah serta keyakinannya, amin. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari El Rahmani. Dokter, kalau sakit punggung apakah termasuk osteoporosis? Oh, ini pembahasannya agak sedikit berbeda dok, silakan dok. Belum tentu sakit punggung osteoporosis. Sakit punggung bisa karena kekurangan air ya, bisa. Kekurangan itu kan sendi-sendi itu kan tulang itu terdiri dari air juga. Jangan bilang tulang itu tidak ada airnya, tulang itu sendi-sendi juga itu ada airnya, itu harus ada air. Bisa juga karena kurang banyak kegangguan sakit sendi itu kekurangan banyak bisa yang terjadi, kurang bergerak, sakit berduduk, terutama berat badan berlebihan itu juga bisa ini ya, itu bisa menyebabkan sakit gitu. Nah nanti bagaimana bisa osteoporosis ya, dia harus periksa densitas tulang namanya, ada pemeriksaan densitas tulang, apa osteoporosis enggak. Tapi berarti sakit punggung itu bisa juga termasuk osteoporosis, bisa juga tidak gitu dok ya? Iya, bisa juga saraf kejepit. Oh iya betul. Bukan aja maaf yang dijepit, tapi saraf juga yang dijepit mas. Oke, siap. Oke, pertanyaan berikutnya saya bacakan dari Ibu Erni dari Jakarta. Assalamualaikum. Saya mengalami peradangan sendi dokter dan pernah disuntik beberapa waktu, sakitnya hilang tapi sekarang kambuh lagi. Sebaiknya apa yang saya lakukan? Apa bedanya probiotik Fit O dan sari buah? Waduh. Oke. Apa tadi mas? Jawabannya tadi mas? Saya mengalami dia peradangan sendi dok dan udah pernah disuntik beberapa waktu, sakitnya hilang tapi sekarang kambuh lagi. Iya. Nah ini kan saya bilang tadi, killer pain aja itu mas, bukan sistem yang dia simptom. Sampai kapan mau disuntik? Ya kan? Sampai kapan mau disuntik killer pain gitu? Jadi kita bangun sistem tadi ya kan? Sistem butuh waktu. 3P kita bangun sistem. Saya bilang tadi sistem bisa terlaksana, 3P bisa terlaksana kalau pasiennya berubah. Itu kuncinya situ. Nggak bisa mau sehat kalau tidak perubahan, nggak bisa. Ya kan itu nggak bisa. Ya, sepaten apapun obatnya gitu ya dok ya. Pasti harus berubah. Kita bangun mindsetnya harus berubah. Saya mau sehat, ya kan? Sehat, ya. Bukan sembuh loh, sehat. Beda sembuh dengan sehat. Kalau sembuh disuntik, saya sudah sembuh. Nanti datang lagi nanti. Kalau sehat pasti sembuh. Nah, kalau mau sehat harus ada perubahan perilaku. Itu termasuk mindset tadi dok ya berarti. Iya, mindset. Bukan sembuh tapi sehat gitu. Sehat, iya. Oke. Nih mungkin saya bantu jawab apa bedanya probiotik Fit O dan sari buah. Kalau Fit O ini dia strainnya lebih banyak, terus kemudian kandungan prebiotiknya pun lebih banyak gitu. Dan Fit O ini termasuk generasi yang lebih terkini dibandingkan dengan sari buah. Kira-kira seperti itu, Bu Erni. Oke, pertanyaan berikutnya dari Yuasa Soji Indonesia PT. Wah, dari PT ini ya. Kalau fisioterapi apakah dapat mengurangi sakit? Silakan dok. Iya, dapat mengurangi fisioterapi. Bagus. Kan orang-orang yang bisa fisioterapi akan melancarkan sirkulasi darah. Bagus itu fisioterapi. Tapi fisioterapi yang betul-betul yang dilakukan orang yang profesional. Sebab kalau enggak nanti malah bisa ruptur itu tulang yang radang kan. Bagus, enggak masalah. Bisa menghilangkan rasa sakit. Oke. Baik. Pertanyaannya, ini dari Dr. Megawati lagi dok. Dia bertanya, apakah probiotik dan prebiotik dalam bentuk kapsul atau tablet untuk herbalnya? Terima kasih. Memang ada dalam bentuk kapsul, herbal juga ada. Ya, tapi ada 4. Kalau mau lihat jangan bentuk kemasannya, apakah cair, kapsul, bubuk, ada malah jelly. Di luar negeri ada jelly. Ada kawan saya di Amerika ada jelly malah.
Dikasih lagi dok saya ini. Syarat probiotik itu ada 4. Pertama, dia multistrain. Kedua, bakteri hidup. Ketiga, takarannya pas. Yang keempat, bisa ditahu strain apa itu. 4 ini. Jadi bakterinya itu hidup. Yang kedua, jumlahnya bakteri itu pas takarannya. Kalau dikatakan CFU, koloni form unit, itu biasanya 10⁹ atau 1 miliar per mili, 1 sendok. Kemudian bisa dia multistrain. Kalau multistrain paling bagus, high dispersity namanya. Keempat, ditahu strainnya apa itu. Tahu di sana. Yang mengetahui strain sama ini ya pembelinya, penjualnya, pembuatnya. Penjualnya tahu pasti dari pembeli, pembuatnya pasti akan mempromosikan si penjual itu. Nah, ini 4 ini. Kalau 4 ini maupun dia bentuk kapsul, tapi paling bagus bentuk cairan. Nah, probiotik itu bakteri hidup itu paling bagus kalau medianya madu. Madu. Dan madu diminum lebih efektif kalau dicampur probiotik. Kenapa? Karena ada enzim-enzim di madu itu ikatannya nggak bisa terurai oleh enzim biasa dalam tubuh kita, kecuali ada bakteri baik yang mengurai enzimnya itu sehingga madu lebih bagus. Kemudian bakteri makan dengan dari madu itu semakin bagus dia itu masalah kali. Oke, baik dok. Pertanyaan masih banyak banget nih dok. Masih mau dilanjut atau gimana dok? Ya silakan lanjut aja, apa berapa pertanyaan lagi. Oke. Baru masuk door prize katanya ya, mereka sudah door prize. Wah, iya betul dok. Nanti akan ada 3 penanya terpilih yang akan mendapatkan minyak sumber waras. Oke, ini selanjutnya pertanyaan dari Indira Sunarsasi. Dokter, apakah jari bisa mengalami radang sendi, khususnya bila terlalu lama megang HP? Silakan dok. Ya bisa aja peradangan sendi ya, kalau tidak pernah digerakkan radang sendi ya. Bisa. Tetapi mungkin butuh waktu lama ya. Tapi paling sering tadi disbiosis ya, punya disbiosis tadi dari pola makan itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Yuslia Watilia. Assalamualaikum, jika sudah mengalami peradangan, selain mengubah pola hidup untuk mengurangi rasa sakit, bisakah dengan baluran minyak, misal minyak SW? Silakan dok. Bisa saja, karena kan diserap nanti, tapi juga harus masuk yang diminum. Nah itu. Jadi kita asupannya ada, juga di luar ada diminum. Karena apa? Bakteri-bakteri di kulit juga itu perlu dikasih komunitas juga. Gitu. Dia bisa menyerap. Oke, itu minyak SW bisa diminum dengan air hangat plus madu, mantep tuh kayaknya dok ya? Ya bisa ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, nih kalau sendi lagi sakit katanya tidak boleh banyak bergerak, apakah benar? Iya, bisa. Kemudian juga jangan sakit jangan langsung diurut ya. Itu. Karena kalau sakit kan diurut itu kalau kita tidak tahu posisinya benar gitu. Yang kalau banyak bergerak. Malah tambah parah takutnya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya tidak menyebutkan nama juga. Bagaimana cara kerja probiotik atau minyak SW mengatasi osteoartritis? Tadi udah dijelaskan apa belum ya dok? Ya itu tadi minyak SW mengandung multistrain probiotik, mengandung juga prebiotik, jadi simbiotik namanya. Ya, kita minum misalnya minyak SW diminum, itu kita mensuplai probiotik. Dibalur juga mensuplai probiotik di kulit, tapi tetap 3P ya. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Megawati Wijaya lagi nih dok. Untuk pengobatan OA baiknya dengan 3P. Kemudian yang ditanyakan, P ketiga itu psikospiritual ini ke dokter langsung atau ke siapa ya dok? Kemudian berapa dosis maksimal dan minimal untuk probiotik dan prebiotik?
Terima kasih. Mungkin kalau misal mau konsultasi langsung, Dokter Mega langsung ke dokter aja ya. Karena kebetulan juga istrinya dokter ini, Bunda Nungki, itu merupakan psikolog ya dokter ya? Iya, psikolog bisa. Jadi bisa dikombin antara pengobatan dari dokter Suwardi dengan istrinya, jadi mantap lah. Jadi Ibu bisa menghubungi langsung ke dokter Suwardi di 0819 0808 889. Nomornya ada tertera di layar kaca Ibu ya. Oke. Jadi silakan untuk konsultasi lebih lanjut begitu dok ya. Iya. Nah, oke, pertanyaan berikutnya dari Dr. Verna Wirja Pranata dari Jakarta. Izin tanya, pada osteoartritis lutut yang rusak kan tulang rawan sendi. Bagaimana probiotik bisa memperbaiki tulang rawan sendi? Terima kasih. Silakan dok. Prebiotik itu akan kayak gini, kalau kita jadi tetap 3P ya, kita 3P, prebiotik juga, prebiotik dan spektural. Nah, prebiotik itu kita akan memperbaiki sistemnya. Sistemnya apa? Sistem disbiosis tadi. Kalau kita kasih probiotik yang tepat, maka disbiosis akan teratasi. Khususnya semakin bersih, semakin bagus, bakterinya semakin bagus bekerja. Bakteri ini bekerja untuk kita. Nah, terus kita masukkan prebiotik. Prebiotiknya itu makanan untuk bakteri. Nah, apa yang dimakan oleh bakteri ini akan diolah dia. Diolah, akan diserap menjadi nutrisi, menjadi enzim, menjadi vitamin. Diserap oleh tubuh. Mudah diserap. Disalurkan, masuk ke sendi-sendi yang sakit tadi. Sendi-sendi sakit tadi itu tentu penuh regenerasi tadi. Regenerasi sel akan terregenerasi. Nah, itu disuplai asupannya. Kemudian peradangannya pasti berhenti dengan sendirinya. Tapi tentu butuh waktu. Ya. Bakteri-bakteri penyebab peradangan sendi tadi, Streptococcus itu akan masuk, akan dikolonisasi dia. Otomatis akan dikolonisasi, masuk ke komunitas. Dan dia tidak bisa lagi keluar lagi. Tidak boleh mengganggu lagi. Ya, itu. Lama-kelamaan nanti ya tentu ada proses regenerasi. Nah, tentu saja kerusakannya ini, penyembuhannya ini tergantung grade-nya tadi. Ya, grade. Semakin besar grade-nya tentu semakin lama penyembuhannya. Nah, kalau ada misalnya sudah terjadi komplikasi, misalnya terjadi topus, terjadi taji, ya, fraktur, tentu lain ceritanya. Ya, bisa kita konsultasi ke dokter ahli bedah, reparasi tulang misalnya ya. Tetapi walaupun ditangani oleh dokter ahli bedah, 3P tetap harus dilakukan. Jadi 3P ini sebagai faktor primer ya untuk menjaga kesehatan, menjaga sistem supaya tidak terulang lagi. Walaupun sudah dioperasi misalnya, sistem ini harus dijaga supaya tidak teroperasi lagi, tidak terulang lagi. Sebab kalau misalnya tulang kiri yang sakit setelah dioperasi, nanti tulang kanan bisa jadi lagi kalau sistemnya nggak dijaga. Nah, itu barangkali itu intinya, Mas Jack. Oke, dok. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Markus Halim lagi nih, dok. Apakah di Indonesia sudah ada pemeriksaan jumlah mikrobioma tubuh? Bila ada, apa namanya? Silakan, dok. Ini kalau POM itu ada, maaf, kalau institusi yang berkewajiban itu cuma berapa strain yang bisa. Memang ini saya akui bahwa salah satu kelemahan kita itu untuk menghitung strain itu butuh alat yang canggih ya, canggih dan mahal ya. Jadi butuh alat yang canggih. Sedangkan yang ada ini cuma berapa strain, misalnya yang bisa dicari sebuah strain Lactobacillus, strain Bifidobacterium itu, ya itu. Tetapi strain-strain yang lainnya itu banyak itu. Secara umum kan papilumnya itu Firmicutes saja itu berapa spesies, Bacillus, Clostridium, itu kan. Kemudian Bacillus itu banyak lagi, Lactobacillus, Streptococcus itu banyak strain itu, miliaran itu. Ini yang memang butuh waktu teknologi. Nah, bagaimana saya tahu harus banyak ini minyak SW ini? Ya, saya berhubungan langsung dengan ahlinya yang membuat ini, saya tanyakan langsung.
ya saya yakin ya gitu. Jadi oleh karena itu kalau Anda ingin membeli probiotik yang bagus, tanya yang penjualnya, strain apa ini, berapa multi strainnya, begitu ya gitu. Itu seringkali Mas. Kalau misalnya kita mau jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada alat yang bisa menghitung jumlah mikrobioma. Jadi kita tahu Dok, maksudnya ini sebenarnya mikrobioma di dalam tubuh kita itu berkurang atau tidak. Itu apakah ada alatnya Dok? Ya, alatnya itu bisa kita lihat dari anu saja. Tentu ada alatnya ya. Nah, alatnya itu namanya sequencing metagenomic sequencing, itu ribet lah ya. Tapi yang secara praktis saya katakan tadi, kita bisa lihat dari lifestyle saja, pola makan ya itu. Kemudian badan sering sakit itu pasti mikrobiomanya berkurang gitu. Berkurang itu pasti berkurang. Gitu. Karena penelitian tadi saja, kalau kita makan penelitian seorang profesor di Amrik itu, kalau makan junk food saja 10 hari berturut-turut itu hampir 1.400 spesies yang berkurang. Sementara spesies dalam tubuh kita itu 500 sampai 1.000 spesies. Bayangkan 1/3, 1/4 gitu berkurang. Itu penelitian yang sahih ya. Gitu. Itu saja. Yang kalau kita mau lihat itu namanya metabolic sequencing itu ribet sekali. Ya. Jadi tidak ada namanya, tidak ada ini Dok ya. Di Indonesia ini tidak ada lembaga yang bisa menghitung itu Dok, alatnya. Kalau saya di sistem bisa ada lembaga sih ada, cuma beberapa strain yang bisa dihitung gitu kan. Tapi deteksi yang paling mudah itu adalah tadi Dok ya, kalau misalnya memang kita tadi gampang sakit segala itu berarti kita mikrobiomanya sudah berkurang gitu Dok ya. Iya, makanya kita itu gitu ya. Oke, baik. Semoga terjawab tadi ya Pak Markus Halim. Oke, pertanyaan berikutnya dari F. Hasanah. Jika jari-jari tebal atau gringgingan ya, bagaimana mengatasinya? Dan pergelangan jika tersentuh kayak kesetrum, mohon penjelasannya. Nah, itu biasanya berhubungan dengan sirkulasi darah, kata udaranya kental ya, katanya kental apa itu dietnya kurang bagus. Nah, itu barangkali Mas Kiai ya. Oke Dok, ini ada pertanyaan. Cukup barangkali, sudah cukup. Oh, sudah cukup. Ini masih ada satu nih Dok, pertanyaan. Ini mungkin ada dua nih, cuma yang satunya dia bertanya bagaimana mendapatkan minyak SW. Nah, kalau ingin mendapatkan minyak SW bisa melalui ini Bu, website sumberwaras.co.id atau di Bukalapak atau Tokopedia atau di Shopee banyak Bu yang jual Bu, insyaallah. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Ibu Rohesa Eka Setiawati, apakah hubungannya osteoartritis dan aktivitas? Agar lepas obat, apakah dengan fisioterapi bisa lebih efektif membantu kondisi osteoartritis, Dok? Terima kasih. Ya. Pertanyaan terakhir itu ya, Dok ya. Tentu tetap kita tiga sistem yang lebih bagus, 3P tadi. Fisioterapi bisa mengurangi rasa peradangan bisa, tapi untuk lepas dari obat, 3 sistemnya harus diperbaiki melalui 3P. Ya itu Mas. Oke, baik Dok. Sekarang kita akan memilih tiga peserta nih Dok yang akan mendapatkan minyak SW. Ya. Dan bagi ibu atau bapak yang namanya terpilih, silakan mengirimkan alamatnya melalui nomor WA yang kemarin mengirimkan link dari untuk webinar ini atau ke WA di 0897 77 88 999 ya, atau paling mudahnya ya Ibu silakan membalas WA yang kemarin mengirimkan link webinar ini. Oke. Kira-kira pertanyaan yang mana nih Dok yang akan dipilih nih Dok? 3 orang. Banyak ya Dok ya. Oke, mungkin saya akan pilihkan ya. Nah, yang pertama mungkin pertanyaan karena yang paling banyak bertanya ini Dr. Megawati. Nah, Dr. Megawati akan mendapatkan minyak sumber waras. Silakan Dr. Megawati untuk mengirimkan alamatnya melalui WA yang mengirimkan link webinar ini. Terus kemudian
Yang kedua adalah dari Pak Markus Halim ya. Ini juga tadi pertanyaan terbanyak. Pak Markus Halim silakan mengirimkan alamatnya Pak pada nomor WA yang kemarin mengirimkan link webinar ini. Terus berikutnya Ibu El Rahmani nih yang cara mendapatkan minyak SW. Nah ini udah dapat nih Bu, gratis kita kirimkan ke alamat Ibu. Silakan kirim alamatnya melalui WA yang kemarin mengirimkan alamat webinar ini. Pak Dr. Megawati, oke terima kasih hadirnya. Ya sama-sama Bu. Oke, Dok, ada kesimpulan Dok atau kata penutup sebelum kita mengakhiri webinar kali ini Dok? Ya, saya ingin sampaikan bahwa bakteri ada dalam tubuh kita, ya, ada di tubuh kita, maka harus dijaga itu dengan 3P tadi. Itu aja barangkali. Oke, baik. Saya akan mengetikkan dulu Dok ya, yang tadi namanya disebutkan untuk mendapatkan minyak SW. Bisa kirim alamatnya via WA ke 0897 089 777 88 999. Itu saya silakan yang dicatat nomornya 0897 77 88 999. Oke, sepertinya sudah cukup ya Dok ya? Ya, sudah cukup. Itu tadi dokter sudah memberikan kata penutup. Baik kita akhiri. Terima kasih untuk seluruh peserta webinar kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan sudah bertanya kepada dokter. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Nah, jika butuh konsultasi kepada Dr. Suwardi lebih lanjut, bisa dihubungi ke nomor WA 0819 0808 8889. Bagi yang ingin mengikuti webinar di Jumat depan, silakan. Kebetulan Jumat depan itu akan membahas masalah diabetes mellitus, Dok ya. Ya. Oke, silakan nanti ibu-ibu atau bapak-bapak silakan mengunjungi webinar.nusalabs.id untuk mendaftar ke webinar Jumat yang akan datang. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dok. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu kawan-kawan. Semoga tetap sehat. Amin. Live ya. Ya, silakan Dok. Cek, halo Mas. Halo. Mas Zak ini tak N ya. Cek. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum.
Ya, nanti Dr. Megawati Wijaya sudah kita catat alamatnya. Insya Allah besok langsung kita kirim ya. Terima kasih. Assalamualaikum.